Shalom saudara-saudara, hari ini kita membahas tentang spiritualitas dan spiritisme. Kenapa saya ingin kita membahas tentang hal ini? Karena ada begitu banyak orang-orang yang percaya eh, kesulitan memahami atau mengkaitkan hubungan spiritual itu dengan hal-hal yang bersifat spirit atau spiritisme. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa itu adalah eh, berhubungan dengan spiritisme, karena kalau kita mengatakan tentang spiritualitas itu adalah bicara tentang kehidupan rohani. Tetapi kalau spiritisme itu adalah bagaimana orang begitu getol dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia roh atau berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Misalnya tentang mendengar bisikan-bisikan roh, ya, atau yang disebut sekarang banyak orang katakan nubuatan atau bisikan-bisikan atau yang lain-lain sejenis itu, lalu kemudian dikaitkan dengan kehidupan spiritualnya. Kalaupun mereka tidak mau disebut spiritisme, tetapi pada kenyataannya itu adalah sebenarnya adalah spiritisme. Saudara-saudara, ada satu pengalaman pelayanan Rasul Paulus yang mengalami situasi yang demikian, yaitu ketika Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk melayani jemaat yang ada di Korintus. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang eh, dikatakan sebagai jemaat yang penuh dengan karunia. Ya, begitu banyak karunia-karunia rohani yang ditonjolkan di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Tetapi saudara-saudara, ternyata karunia-karunia rohani ini justru membuat jemaat di Korintus menjadi jemaat yang sebenarnya mereka menjauh dari Tuhan, karena mereka terlibat dengan yang namanya spiritisme sebetulnya. Kebiasaan-kebiasaan cara ibadah nenek moyang mereka gunakan dan mereka kombinasikan di dalam kehidupan ibadah mereka. Ada beberapa hal-hal penyimpangan-penyimpangan ibadah yang terjadi di jemaat Korintus, ya, yaitu misalnya tentang soal perkawinan. Ya, mereka berkata bahwa menikah, maksud saya, itu lebih rohani dengan orang yang menikah. Karena kalau orang yang tidak menikah tidak terganggu dengan apapun, tidak terganggu dengan keadaan duniawi. Sementara mereka yang sudah menikah, mereka berpikir bahwa mereka akan banyak dilibatkan dengan kesibukan-kesibukan keluarga, yaitu terkait dengan istri dan anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian soal perjamuan kudus, ya, mereka membiasakan perjamuan kudus dengan melakukan perjamuan pesta, ya, dan mabuk-mabukan dan segala macam. Nah, itu adalah penyimpangan-penyimpangan. Lalu kemudian juga misalnya tentang perpecahan. Jadi menggolong-golongkan jemaat, ya, jemaatnya Apollo, jemaatnya Kefas, jemaatnya Paulus atau jemaat Kristus. Lalu yang keempat adalah yang terkait dengan pembahasan kita adalah bahwa mereka menganggap bahwa kehidupan pribadi yang memiliki pengalaman-pengalaman spiritual dengan Allah itu dianggap sebagai satu kehidupan rohani yang lebih, ya, daripada yang lain. Saudara-saudara, ternyata itu sudah begitu mengganggu kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Nah, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang menganggap diri mereka adalah punya karunia-karunia yang banyak, tetapi sebetulnya sekali lagi karunia-karunia itu justru, ya, membuat mereka menjadi sombong. Saudara, ketika Rasul Paulus diutus Tuhan pergi ke Korintus, ya, pertama kali kita melihat bahwa mereka ditolak oleh jemaat di Korintus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 6, di sana dikatakan, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia, memusuhi Paulus dan menghujat Paulus, ia mengebaskan debu. Jadi Paulus sampai mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih dan tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Paulus kemudian memutuskan untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain karena dia pikir mereka menolak Paulus. Tetapi di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-9 10 di sana dikatakan bahwa pada satu malam, ya, pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dan dalam satu penglihatan, jangan takut, teruslah berikan atau teruslah beritakan firman, ya.
dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Ya. Lalu dikatakan, sebab banyak umatku di kota ini. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri datang dan mengingatkan Paulus untuk tetap tinggal dan melayani jemaat di Korintus. Di dalam ayat yang ke-11, maka tinggallah Paulus di situ 1,5 tahun kira-kira dan mengajarkan firman Tuhan di tengah-tengah mereka. Lalu di dalam ayat 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, ya, karena ia telah bernasar. Saudara, kenapa dicatat dia mencukur rambutnya di Kengkrea? Karena tentu saja itu terkait dengan penolakan. Ya, setelah ditolak oleh jemaat di Korintus, saudara-saudara, kita melihat bahwa Paulus kemudian bernasar bahwa dia putuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Secara pribadi Paulus tidak mau untuk tinggal, tetapi karena diperintahkan Tuhan maka dia tetap tinggal. 1,5 tahun, ya, rambut tidak dicukur itu adalah satu kebiasaan orang yang bernasar pada waktu itu, dan sehingga dengan demikian 1,5 tahun rambut Paulus yang panjang itu harus dipotong sebagai bukti bahwa nasarnya sudah selesai. Nah, saudara, rumitnya keadaan jemaat yang ada di Korintus yang konon menjadi jemaat yang menganggap dirinya paling rohani karena mereka memiliki karunia-karunia yang banyak. Kalau karunia menjadi tema yang paling penting kehidupan atau pertumbuhan iman jemaat, maka Paulus pasti akan membereskan keadaan itu juga di dalam plan-plan yang lain. Misalnya, dia akan terus mengkaitkan itu, mengatakan hal itu, dan disampaikan juga kepada jemaat di Galatia, di Filipi, di Efesus. Tetapi tidak, saudara. Di sini hanya khusus kepada jemaat di Korintus. Paulus perlu menegakkan kembali, ya, kebenaran, dan dia mengajarkan doktrin Roh Kudus, ya, kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudara, hari ini kita melihat begitu banyak orang merasa bahwa kehidupan spiritual mereka harus dikaitkan dengan orang harus mendengar suara Tuhan. Orang harus tahu, ya, orang harus tahu bahwa seberapa mereka berbicara dengan Tuhan, ya, atau orang mendapatkan satu penglihatan. Hari ini segala sesuatu harus diuji, saudara-saudara. Segala sesuatu itu harus diuji kebenarannya, dan alat penguji kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca itu sudah final, maka kita lihat spirit kehidupan orang yang percaya itu adalah spirit melalui Alkitab, spiritnya melalui firman Tuhan, dan itu yang paling mempengaruhi, ya, kehidupan spiritual, kehidupan rohani orang-orang yang percaya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, saya ingin menegaskan kembali kepada setiap kita agar supaya kita memiliki satu kehidupan rohani yang berpusat kepada firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan kita. Karena hanya firman Tuhan sebagai dasar buat kita untuk bisa bertumbuh dengan benar sesuai dengan kehendak Kristus. Tuhan sudah menaruhkan firman-Nya, dan Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk, ya, memenuhi kehidupan para hamba-hambanya, yang kemudian mereka terinspirasi untuk menuliskan firman Tuhan di dalam seluruh kitab-kitab, ya, dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Saudara-saudara, saya rindu kita semuanya boleh membangun kehidupan rohani kita tidak kepada hal-hal yang spiritisme, tetapi bangun kehidupan rohanimu, kehidupan spiritual kita yang hanya mengacu kepada firman Tuhan, Alkitab, dan kita minta kekuatan dan minta pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita supaya kita diberi hikmat dan kita diberi pengertian agar kita mengerti, ya, dan diajar oleh Roh Kudus, karena Dia adalah Maha Guru kita yang mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita, selamat beraktivitas, selamat berjuang menghadapi, ya, peperangan kehidupan di tengah-tengah dunia, dan jadikan firman sebagai senjata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.